Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, Bitcoin dan kawan-kawan kembali mendapatkan another flush out dan kita melihat Bitcoin berhasil untuk breakdown di bawah 90.000 dolar, bahkan tadi sempat menyentuh ke area 85-an sebelum sekarang mendapatkan sedikit rebound ke kurang lebih area 88.000 dolar. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira apa yang sedang terjadi in terms of price action, apa yang juga kemudian menyebabkan flush out ini terjadi, dan kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap kembali ke angka 2,93 triliun dolar atau turun sekitar 2,03%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya dominan berwarna merah. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 5%. Yang menjadi top performer hari ini adalah BNB, kenaikannya 1,85% ke 622,73 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita melihat terjadi outflow yang lumayan signifikan dari spot Bitcoin ETF. Ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa kita melihat Bitcoin mengalami drop yang cukup dalam. Dan bukan baru hari ini saja data menunjukkan bahwa spot Bitcoin ETF mengalami outflow, tetapi beberapa hari terakhir setahu saya juga terjadi outflow yang lumayan konsisten. Nah, data yang terbaru menunjukkan bahwa BlackRock itu menjual sebesar 1.865 Bitcoin. Ini adalah outflow kedua terbesar sejak IBIT diluncurkan, atau spot ETF-nya dari BlackRock. Nah, sedangkan Fidelity juga ikutan melakukan penjualan. Penjualannya juga tidak kecil, 3.920 Bitcoin. Dan ini adalah angka penjualan terbesar sejak ETF diluncurkan. So, ini sedikit banyak menunjukkan ya teman-teman bahwa sentimen di market sekarang sedang tidak baik-baik saja. Salah satunya saya yakini adalah akibat dari penurunan yang terus terjadi di S&P 500 yang bakal kita bahas juga nanti gitu ya. Tapi intinya kita melihat market sekarang sepertinya berada dalam keadaan yang nervous gitu ya, terutama di cryptocurrency market dan juga pasar saham Amerika Serikat. Dan kita melihat beberapa hari terakhir terjadi aksi profit taking yang juga memperburuk keadaan, dan sekarang banyak sekali investor tentunya berada dalam keadaan yang nervous seperti saya sampaikan barusan, yang membuat ya sentimen market sekarang sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tentunya kita tahu bahwa di bawah area 90.000 dolar itu terdapat cluster of liquidation yang cukup besar. Dan ditunjukkan di sini datanya adalah lebih dari 1 miliar dolar dalam 24 jam terakhir itu berhasil terlikuidasi teman-teman. Dan 81,94%-nya itu datang dari arah long. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat nih, dari segi datanya menunjukkan bahwa area cluster likuidasi yang berada di bawah 90.000 itu sudah hampir semuanya kejemput ya. Yang sudah tertumpuk di sini mungkin selama berbulan-bulan. Kalian bisa melihat nih, ada beberapa billion dollar bahkan. Itu yang berada di kurang lebih area 90 sampai ke kurang lebih 86, itu hampir semuanya sudah berhasil kejemput. So, di satu sisi tentunya ini merupakan sebuah berita yang baik bahwa sudah tidak lagi terdapat banyak leverage yang berada di bawah harga Bitcoin sekarang. Selain mungkin kalau kita bicara di area cluster 70 ribuan ya teman-teman. Kalau di sana mungkin juga terdapat banyak sekali tumpukan, tetapi harga yang kita lihat sekarang itu masih cukup jauh ya. Kalau misalnya kita berbicara sampai ke area 70-an ribu dolar. Nah, kemudian teman-teman, dengan adanya penurunan dari apa yang kita lihat di spot Bitcoin ETF, outflow terus-menerus terjadi, oke. Kita juga melihat S&P 500 itu mengalami penurunan selama berhari-hari. Spesifiknya sudah kurang lebih 4 hari beruntun, teman-teman, kita melihat S&P 500 itu mengalami penurunan. Ini juga yang sedikit banyak membuat investor di cryptocurrency tentunya juga nervous gitu ya, melihat pasar saham Amerika Serikat itu drop terus-menerus, sehingga orang-orang juga start untuk taking profit di crypto mereka, terutama mungkin di Bitcoin, dan altcoin juga tentunya ikutan untuk bleeding out. Dan ini udah saya post ya sebenarnya
di Twitter saya. Untuk teman-teman yang belum follow Twitter saya, mungkin bisa di-follow aja karena saya bisa update lebih cepatnya di sana gitu. Jadi teman-teman dapat infonya lebih cepat, dan ini adalah menurut saya salah satu alasannya juga. Selain daripada kita tahu bahwa ada area likuidasi yang cukup besar di bawah 90.000, ada outflow terjadi di spot Bitcoin ETF, tapi di sisi yang lain juga kita melihat S&P 500 selama beberapa hari terakhir itu mengalami penurunan. Sehingga dengan adanya tiga hal ini membuat kita melihat Bitcoin berhasil jebol di bawah 90.000, bahkan berhasil sempat menyentuh ke area 85 sebelum pada akhirnya mendapatkan semacam rebound. Nah, sebelum kita masuk ke chart, teman-teman, untuk kalian yang belum tahu, ini mungkin udah pernah saya mention sebelumnya, tapi kalian-kalian yang mungkin tidak mempunyai terlalu banyak waktu untuk melakukan analisa dan mempunyai niat untuk melakukan trading, maka mungkin platform ini bisa membantu ya, karena mereka mengintegrasikan AI ke dalam platform trading mereka untuk membantu teman-teman melakukan beberapa hal. Di antaranya kalian bisa mendapatkan analisa langsung dari AI-nya, kalian bisa langsung melakukan eksekusi dengan sangat gampang, atau misalnya kalian memilih untuk mengubah profil resiko kalian, semuanya bisa dilakukan di sini. Contohnya, teman-teman, di sini ada tab AI Agent, dan ini adalah MC Whale namanya. Tapi kalau teman-teman tidak tertarik dengan MC Whale, di mana karakteristiknya di sini adalah dia tipikalnya high risk, semua aset dia tradingkan, dan short term. Tapi kalau kalian lebih prefer misalnya yang profil resikonya sedang, mungkin kalian bisa pilihnya ke tempat yang lain. Contohnya Carlos misalnya. Jadi ini di setiap avatar itu ada namanya dan masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda. Kalau si Carlos ini dia medium risk dan dia hanya trade di koin-koin yang berfundamental dan biasanya mid term atau holdnya lumayan panjang. Sedangkan Mami di sini adalah avatar yang lain juga, tapi dia di sini hanya Bitcoin saja. Jadi dia cuma beri single Bitcoin yang resikonya paling rendah, dan ini cenderung hanya untuk teman-teman yang berniat untuk long term. Ada juga Don Alt, ada juga Elon Musk. Ini adalah yang salah satu yang baru gitu ya. Di sini karakteristiknya medium risk, dia hanya trading rocket coins gitu ya, dan juga mid term. Nah, contohnya nih teman-teman, kalau misalnya kita select Elon Musk misalnya, dan teman-teman bisa melihat langsung akan muncul nih 6 menit yang lalu dia memberikan analisa sekaligus juga sinyal 6 menit yang lalu Bitcoin long. Alasannya long apa? Nah, di sini dijelaskan. Nah, kalau teman-teman misalnya setuju dan misalnya tertarik untuk membuka posisi, maka teman-teman langsung bisa set semuanya di sini. Oke, kalian mau leverage-nya berapa? Kalian mau margin-nya berapa? Ya kan? Kalian mau TPSA-nya berapa persen? Semuanya langsung kalian set di sini, kalian bisa langsung tekan long karena kan di sini analisanya untuk melakukan long. Nah, kalau misalnya tidak tertarik, kalian bisa lakukan skip. Ya kan? Ini 9 menit yang lalu. Kalau nggak tertarik juga skip, nanti akan ketemu lagi sinyal yang lain. Tapi tentunya disarankan ya ambil yang terbaru, teman-teman, karena kan itu yang udah paling update. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau melihat posisi kalian tinggal masuk ke tab terminal di sini. Nanti akan ada position kalian di sini, ada order dan juga ada history. Nah, kalau kalian mau trading manual juga tentunya bisa kalian lakukan di sini ya, teman-teman. Fiturnya kurang lebih sama dengan platform lain. Cuma bedanya di sini teman-teman disediakan leverage hingga 500x. Jadi itu mungkin tidak bisa kalian temukan di exchange seperti biasanya. Jadi ini mungkin akan membantu sebagian orang mungkin ya yang suka menggunakan leverage tinggi atau yang tidak mempunyai banyak waktu untuk melakukan analisa dan pengen dibantu oleh AI. Ini mungkin bisa membantu kalian. Nah, kalau teman-teman mau mendaftar, kalian bisa menggunakan kode referral saya saja supaya teman-teman bisa mendapatkan rebate yang lebih besar ya. Contohnya, kalau misalnya saya mau join di sini, linknya kan sudah saya sediakan di kolom description. Nah, kalau teman-teman manual masuk ke aplikasi web Wellbeing ya, pastikan aja kalian sudah memakai referral code Hansen Law di sini. Apply code yang harusnya rebate-nya 100 USDT sekarang menjadi 250 USDT. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja linknya ada di kolom description. Pastikan pakai referral Hansen Law untuk mendapatkan rebate yang lebih besar. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini teman-teman yang pengen saya sampaikan ke kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dulu dari weekly deh teman-teman. Nah, kenapa di weekly? Ini juga tadi saya sempat post di Twitter ya, bahwa ada sesuatu yang sangat menarik terjadi di weekly chartnya Bitcoin. Yaitu adalah ada potensi validasi dari pattern double top, teman-teman. Tentunya ini tidak kita harapkan terjadi ya. Nah, kenapa saya masih katakan tidak kita harapkan? Karena sampai dengan detik ini tentunya saya masih belum consider bahwa double top ini tervalidasi. Saya pengen melihat setidaknya ada satu weekly close di bawah area neckline ini untuk saya menyatakan oke, ada potensi kita telah memvalidasi pattern double top.
Jadi ini adalah top yang pertama, ya kan? Ini adalah top yang kedua, and then ini adalah neckline-nya, teman-teman, garis kuning horizontal ini. Nah, sekarang kita sedang floating breakdown di bawah area neckline tersebut. Jika kita berhasil closing weekly candle nanti dalam keadaan seperti ini, menurut saya secara pribadi, that is not a good sign, teman-teman. Oke? Tentunya selalu aja ada chance bahwa ini hanya sekedar fake out dan kita kemudian mengalami recovery kembali ke atas, bisa aja. Tetapi menurut saya probabilitasnya tidak sebesar kita akan melanjutkan penurunan. Kalaupun kita naik, itu hanya mungkin untuk nge-retest neckline-nya dan kemudian kembali drop, teman-teman. Jadi kita harapkan saja bahwa dalam beberapa hari ke depan kita bisa melihat Bitcoin mengalami recovery yang signifikan. Kalau bisa, saya mau melihat closing weekly candle-nya di atas 90.000. Itu sudah minimum lah, supaya kita bisa menghindari validasi dari skenario double top di weekly ini. Dan kalau misalnya kita berhasil close di atas 90.000, saya bisa kategorikan itu mungkin masih sebagai aman gitu ya, alias kita masih tidak memvalidasi pattern double top-nya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa lanjut turun ya, teman-teman. Hanya saja kalau misalnya double top-nya tervalidasi, tentunya itu memperbesar chance bahwa kita akan melanjutkan penurunan. Nah, sedangkan di time frame yang lebih kecil, dengan lebih jelas kita bisa melihat bahwa memang sampai dengan detik ini, selling pressure di Bitcoin itu masih terlihat cukup kuat gitu ya. Dan jujur saja, penurunan yang terjadi selama 24 jam terakhir itu sedikit lebih dalam daripada perkiraan saya secara pribadi. Saya kemarin sampaikan di video bahwa saya expect kalaupun kita tidak naik langsung dari sini ke area 94 atau 95, kita akan push satu kali lagi ke bawah, mungkin akan menuju ke area 88 atau sampai kurang lebih 87-an ribu. Tapi rupanya kita drop sampai ke kurang lebih area 85, teman-teman. Jadi ini sedikit lebih dalam daripada perkiraan saya. Tapi untuk sementara waktu, short term banget kita punya potensi untuk mendapatkan pattern reversal ya, teman-teman. Apa pattern reversalnya? Yaitu adalah inverse head and shoulder. Nah, tetapi inverse head and shoulder ini, teman-teman, belum tervalidasi selama area 89.500 itu belum berhasil kita clear. Jadi, yang kita mau lihat untuk short term adalah adanya satu atau dua hourly candle yang close di atas 89.500 dan itu bisa memvalidasi pattern inverse head and shoulder kita di sini. Nah, tetapi sebelum hal tersebut terjadi tentunya kita tidak boleh buru-buru untuk masuk ke sebuah posisi karena bisa aja tanpa memvalidasi inverse head and shoulder ini kita justru langsung lanjut turun lagi. Artinya sebelum neckline ini dijebol maka inverse head and shoulder tersebut masih dalam bentuk asumsi, teman-teman, belum tervalidasi. Baru tervalidasi ketika neckline-nya telah berhasil kita break. Maka sebelum area tersebut di break ya kita nggak boleh mencari posisi apapun, ya, terutama untuk long misalnya, karena kan kita mendapatkan inverse head and shoulder. So, teman-teman, kalau misalnya kita bisa memvalidasi inverse head and shoulder ini, saya rasa saya pribadi juga akan kembali menambahkan posisi. Kemarin saya sudah masuk kurang lebih di sekitaran area ini untuk swing long, dan saya mungkin akan melakukan averaging down juga di kurang lebih area ini. Karena bagi saya secara pribadi, untuk sementara waktu kita masih berada di area yang menurut saya fine gitu. Karena kita perlu tahu juga yang kemarin terjadi itu tidak hanya sekedar penurunan, tapi juga penjemputan likuidasi di bawah area 90.000 yang seharusnya sudah sedikit banyak telah kita lakukan. Dan kalau misalnya memang itu hanya sekedar penjemputan likuidasi dan bukan pelanjutan penurunan ke bawah, maka kita mau melihat ada segera kenaikan ke atas dan reclaim kalau bisa di atas 90.000 dolar. That is the best scenario. Nah, yang kita tidak mau lihat adalah bahwa kita mendapatkan adanya pelanjutan penurunan dari sini dan kemudian justru membentuk another continuation pattern. Kalau ini yang terlihat, teman-teman, maka saya kemungkinan akan close posisi saya karena ini berarti clue dari Bitcoin bahwa kita akan sepertinya melanjutkan penurunan dan itu bisa berarti kita akan hit ke kurang lebih area 75 sampai 73 ribu. Karena dari area 86-an sampai ke 73-an itu sebenarnya nggak ada area support yang berarti ya, teman-teman, kalau kalian lihat di sini. So, struktur terakhirnya itu nanti ada di kurang lebih area 73. Jadi ya harapan kita tentunya adalah segera Bitcoin bisa melakukan recovery, oke? Dan minimal closing weekly candle di atas 90.000. Baiknya lagi kalau bisa sampai di atas 92, tapi minimum 90.000 udah oke menurut saya. Dan untuk short term banget, selama kita belum berhasil memvalidasi reversal pattern ini,
maka bias saya akan masih tetap bearish. Tapi kalau misalnya kita telah berhasil untuk jebol di atas area neckline di sini, saya akan flip menjadi bullish dan kemungkinan akan melakukan averaging down untuk kembali menargetkan ke kurang lebih 94 atau 95.000 dolar. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.